Kembali di iNews Special Event Persahabatan Indonesia Malaysia. Dan pemirsa, kita kembali melihat suasana terkini di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo sudah selesai berkeliling dengan mengajak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dan saat ini keduanya tengah berbincang di Kebun Raya Bogor. Setelah ini nantinya keduanya akan berbincang santai dan berfoto bersama, dilanjutkan dengan bilateral meeting dan menyaksikan penandatanganan MOU. Keduanya membawa delegasi masing-masing, tentunya sejumlah menteri yang sudah melakukan pertemuan dari sebelum pertemuan antara kedua pemimpin negara ini. Baik, terlihat saat ini Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berjalan kaki berkeliling Kebun Raya Bogor. Ini bukan hal yang kerap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini salah satu hal yang unik yang dilakukan Presiden Joko Widodo, dia mengajak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan tampak saat ini Presiden Joko Widodo menunjukkan salah satu papan penanda di pohon yang berada di Kebun Raya Bogor. Memperkenalkan apa saja sepertinya yang ada di Kebun Raya Bogor ini, setelah sebelumnya juga mengajak berkeliling dengan menggunakan bugikar yang disupiri sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Kami masih terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teguh Reza Syah. Ya, Pak Reza, setelah berkeliling dengan bugikar, Presiden Joko Widodo juga mengajak Anwar Ibrahim berjalan kaki ya. Anda melihat ini apa sebenarnya ingin ditunjukkan atau ditonjolkan oleh Presiden Joko Widodo? Memang simbolik ya, tapi tentunya kan walaupun ini simbolik dan juga protokoler, tapi tentunya kan sudah dibahas secara mendetail oleh staf protokoler kedua negara ya. Ini kan sebenarnya pesan untuk kalangan dalam negeri Malaysia begitu. Janganlah Anda mempertanyakan kondisi kesehatan saya, yakni untuk Bapak Anwar Ibrahim. Kemudian Bapak Anwar Ibrahim secara khusus berjalan bersama menelusuri keteduhan pohon-pohon besar. Tadi kita lihat ada sebuah pohon besar yang tentunya sudah usia ratusan tahun. Ya tentunya ini juga pesan kepada dalam negeri masing-masing untuk merawat alam sekitar. Kalau bahasa Malaysia itu alam sekitar, kalau kita menyebutnya lingkungan hidup. Jadi tentunya ini simbolik yang luar biasa, karena untuk kesekian kalinya Pak Jokowi kembali mengendarai kendaraan yang sama. Kalau tadi beliau bergerak di sisi tengah, sekarang beliau bergerak di sisi kanan. Sisi kanan ini kan sebenarnya secara simbolik juga gitu kan, bahwa kalau di Malaysia kan kendaraan itu bergerak di sisi kanan kan, kalau kita kan kita di sisi kiri. Jadi tentunya mengatakan bahwa secara simbolik Presiden Indonesia mengatakan saya familiar akan masalah-masalah hubungan bilateral kita nanti, kira-kira begitu. Dan untuk itu saya pikir Perdana Menteri Malaysia juga mengerti akan makna-makna simbolik tersebut, karena kita memiliki akar budaya yang sama, terutama sekali bagi kita yang berasal dari etnis Melayu. Dan setelah ini acara juga akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral tentunya dengan delegasi masing-masing. Pak Reza, adakah isu sensitif yang perlu dibahas Presiden Joko Widodo dalam pertemuan ini? Isu sensitif yang akan dihadapi kemungkinan besar kalau kita berbicara soal Myanmar ya. Karena sudah lewat dua keketuaan, itu masalah Myanmar itu tidak selesai-selesai. Pada saat dipimpin oleh Brunei tidak selesai, saat dipimpin oleh Kamboja tidak selesai, dan sekarang adalah Indonesia. Dan tentunya Indonesia sangat mengharapkan adanya koalisi moral dari pemerintah Malaysia, karena tentunya kedua negara sudah belajar mengapa 4 points dari harapan ASEAN untuk Myanmar itu tidak kunjung selesai. Misalnya dialog antara kekuatan-kekuatan yang berada di sana, kemudian pemilu, kemudian penyelesaian konflik secara konsultatif, kemudian juga kesiapan mereka untuk menerima seorang delegasi dari ASEAN. Itu kan meleset semua. Dan tentunya Indonesia nanti akan ketemu dengan Myanmar dalam momen yang pas,
istilahnya itu untuk apa ya? Untuk mempertahankan Myanmar di dalam ASEAN. Dan untuk itu kan perlu solidaritas. Kalau misalnya nanti Malaysia setuju dengan pendekatan Indonesia, kemudian nanti dari Malaysia lari kepada ASEAN 5, yakni para founding fathers of ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kalau sudah solid, tentunya nanti harapannya adalah Brunei ikut, Vietnam ikut, dan nanti seluruh negara di Indochina yang lainnya juga akan satu frekuensi dengan Indonesia. Ini adalah satu hal yang akan dibahas secara khusus, saya pikir, tentang isu Myanmar. Tentunya isu yang kedua adalah Laut Cina Selatan. Karena terdapat perbedaan posisi dalam hal ini. Indonesia bukanlah negara claimant di atol-atol di Laut Cina Selatan tersebut. Tapi Indonesia akan terdampak kalau hubungan sesama negara claimants itu memburuk. Karena misalnya nanti apa yang akan terjadi kalau hubungan China-Taiwan memburuk, kemudian diperkirakan China akan bergerak ke Laut Cina Selatan, kemudian akan menggerogoti wilayah-wilayah yang diklaim oleh Taiwan tersebut, tentunya akan mempersulit juga posisi Malaysia. Kemungkinan juga mereka akan berbicara tentang nine dash line, yakni garis putus-putus yang 9 itu yang diklaim oleh China. Karena bagaimanapun juga ini mengganggu kedaulatan Indonesia, kedaulatan Malaysia, dan juga kedaulatan Filipina, dan juga membahayakan Vietnam. Jadi tentunya sebelum berbicara di level ASEAN, saya pikir bagus kita menerima kehadiran Anwar Ibrahim, karena Indonesia dan Malaysia dapat menjadi kaukus di dalam ASEAN. Dan untuk itu ya tentunya apakah hal ini akan dibukakan kepada publik, saya pikir belum tentu, karena ada hal-hal yang dibukakan pada hari ini, kemudian ada hal-hal yang akan dibukakan nanti pada saat KTT ASEAN berlangsung, ataupun pada saat kepala negara di negara ASEAN ini akan secara khusus membahas soal Myanmar. Yang mungkin juga akan dibahas adalah isu sensitif mengenai ekspor ya, mengenai kesamaan ekspor Indonesia dan Malaysia, karena jangan sampai terjadi persaingan kedua negara ini di level global. Tentunya akan dilakukan aturan-aturan tertentu mengenai ekspor-ekspor yang sama dari kedua negara tersebut. Baik, sebelum melanjutkan diskusi kita, Pak Reza, kita kembali akan melihat suasana terkini di Istana Bogor, Jawa Barat. Tampaknya kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersama Presiden Joko Widodo mengelilingi Kebun Raya Bogor saat ini sudah selesai, dan keduanya kembali memasuki Kompleks Istana Kepresidenan Bogor yang nantinya akan langsung dilanjutkan dengan bincang santai di veranda belakang sekaligus foto bersama. Ini ada satu. Tampak keduanya berbincang dengan sangat hangat. Tidak terlihat adanya kecanggungan antara kedua pemimpin negara ini. Keduanya sudah tiba di depan Istana Bogor dengan bugi yang disetiri langsung atau dikemudikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sudah sampai, tapi keduanya masih berbincang tampaknya. Bahkan Presiden Joko Widodo tampak juga tertawa mendengar pernyataan atau sesuatu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Keduanya masih asik berbincang meskipun sudah selesai tadi kunjungan atau berkeliling di Kebun Raya Bogor. Dan kembali lagi, tidak semua tamu negara diajak Presiden Joko Widodo berkeliling ke Kebun Raya Bogor. Terlebih tadi kita juga melihat bahkan Presiden Joko Widodo sempat mengajak PM Anwar Ibrahim untuk berjalan kaki di Kebun Raya Bogor. Tentunya diharapkan pertemuan ini akan semakin mempererat hubungan antara kedua negara yang selain bertetangga juga tentunya memiliki kedekatan selain kedekatan geografis. Bahkan pada tahun 2014 lalu juga Presiden Joko Widodo saat pertama kali dilantik sebagai Presiden Indonesia, Malaysia juga menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Dan kedua pemimpin negara akhirnya sudah turun dari bugi kar untuk berjalan masuk ke Istana Bogor.
Keduanya sudah tiba di veranda Istana Bogor yang akan dilanjutkan dengan bincang santai. Tadi juga sebenarnya perbincangan sudah terjadi sejak berada di dalam Bugikar karena Presiden Joko Widodo sendiri memilih untuk mengemudikan langsung Bugikar ini sehingga keduanya memiliki kesempatan untuk berbicara secara empat mata selama berkeliling Kebun Raya Bogor ini. Dan keduanya kembali melanjutkan perbincangan mereka di veranda Istana Bogor. Sayang sekali tentunya kita tidak bisa mendengar apa yang dibahas oleh pimpinan kedua negara yang bertetangga ini. Namun sebelumnya dari pihak istana sudah memberikan beberapa informasi terkait apa saja isu yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral pada hari ini antara Indonesia dan Malaysia. Pak Reza, sebenarnya mungkin tidak sih kalau kita melihat tadi ya sempat berbincang cukup lama di Bugi, mungkin tidak sih ada hal-hal penting yang dibahas pimpinan negara seperti yang terjadi tadi antara Presiden Joko Widodo dan PM Anwar Ibrahim dalam perbincangan santai di Bugi seperti itu? Kita tidak punya akses ke sana ya. Tapi bagaimanapun bertemunya dua kepala pemerintahan ini adalah sesuatu hal yang kita harus hargai ya. Tidak tidak dengan banyak kepala negara presiden kita bisa berbicara dengan terbuka, dengan gaya, dengan mimik wajah yang penuh senyum, kemudian dengan bahasa tubuh yang tidak canggung. Kemudian hal yang sama juga dari pihak Malaysia. Tentunya walaupun tadi mereka sempat 2 menit ya berada di kendaraan dan kendaraan dalam posisi statik, tapi biasanya pemimpin tersebut akan mencoba saling mengingatkan pada kedua negara dan juga pada diri mereka masing-masing bahwa hubungan bilateral itu sangatlah penting, bahwa fondasi kedua negara itu harus kita hargai bersama dan kita harus lestarikan, dan biasanya juga akan ada nada-nada optimisme bahwa marilah kita maju sesuai dengan kerangka-kerangka hukum internasional yang ada, kemudian dengan kerangka-kerangka ASEAN yang sudah ada, dan juga kita tinggal menandatangani saja hasil-hasil kesepakatan yang sudah dibuat oleh mereka yang kita percayakan untuk mewakili kita di level kementerian dan juga di level-level bawahnya. Mungkin itu adalah bahasa-bahasa sugestif ya yang saling dibagikan oleh kedua kepala negara, dan kita lihat di saat ini kan tidak ada media, kemudian tidak ada speaker yang mengatakan mereka membahas apa, tapi kita harus menghargai bahwa kalau kita ingin kalau kita ingin segera menyelesaikan masalah-masalah bilateral yang ada, misalnya perbatasan, TKI, kemudian terjadinya pelanggaran hukum di Malaysia atas warga negara Indonesia, maka sekaranglah saat yang tepat untuk keduanya menandatangani perjanjian bilateral apapun itu adanya. Dan yang saya juga penasaran, kira-kira bahasa apa yang digunakan ya Pak Reza? Saya pikir mereka akan menggunakan bahasa Melayu ya, bahasa Melayu yang sama-sama dimengerti. Karena bagaimanapun juga bahasa Melayu yang digunakan itu kan banyak kesamaan, dan tentunya perlu kehati-hatian, jangan sampai mereka menggunakan kata-kata yang berbeda makna ya, menggunakan aksen-aksen yang berbeda. Misalnya saya ingat ya, pada saat Malaysia menerima kunjungan Perdana Menteri Pakistan beberapa puluh tahun silam, kan nama Perdana Menteri Pakistan tersebut adalah Benazir Bhutto. Tapi dalam bahasa Malaysia, Bhutto itu artinya sesuatu hal yang menyangkut organ pria begitu ya. Jadi Mahathir menggunakan istilah Madam Benazir. Jadi tentunya untuk hal ini saya pikir tidak ada masalah di antara kedua kepala pemerintahan tersebut, karena mereka sudah paham bahwa akar dari bahasa Melayu, bahasa kita dan juga bahasa Melayu itu sama, dan mereka tentunya di depan istana tersebut berbicara hal-hal yang menyangkut lingkungan hidup, menyangkut budaya, menyangkut bagaimana suasana alam sekitar. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda, Pak Reza. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Special Event Persahabatan Indonesia Malaysia akan kembali sesaat lagi.